Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita kembali diundang oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI untuk menyelenggarakan suatu dialog publik. Tanggal 3 April yang lalu fraksi PKS juga menyelenggarakan dialog publik terkait dengan peringatan 3 April sebagai hari kembalinya atau hidupnya kembali NKRI setelah sebelumnya diacak-acak oleh Belanda dan dipecah belahlah Indonesia ke dalam 16 negara federal dalam yang disebut sebagai Republik Indonesia Serikat. Sebuah hari yang dilupakan, bahkan DPR tidak memperingati, pemerintah tidak memperingati. Saya sampaikan waktu itu seharusnya pemerintah memperingati ini, karena kalau tidak ada intervensi dari fraksi Partai Masyumi melalui DPR Republik Indonesia Serikat, melalui pidatonya di forum sidang paripurna DPR Republik Indonesia Serikat, maka rakyat Indonesia kita semuanya sekarang tidak mengenal NKRI. Yang ada adalah Republik Indonesia Serikat. Dan penguasa tertingginya bukan Presiden Indonesia tapi Ratu Belanda. Mau? Saya tidak mau. Saya sampaikan terima kasih karenanya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang terus menyelenggarakan dialog publik yang mencerahkan warga bangsa Indonesia, termasuk pada siang hari ini dialog dalam judul besar Ambassador Talks tentang permasalahan yang hubungannya dengan pengungsi dan penanganannya dan pengaruhnya secara global. Tentu saya sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang, Kudu Mubarak, Sahadat Safir Dr. Zuhair Al-Sun, Safir Daulat Palestin di Indonesia, Barakallahu fikum wa fi hadurikum huna. Juga kepada Ibu Dina Hapsari, mewakili UNHCR, pada sahabat saya Bapak Dr. Ahyudin, Presiden juga. Jadi nggak harus 2019 ganti presiden, sekarang pun sudah banyak presiden. Kalau ganti juga nggak apa-apa. Beliau presiden dari Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap, dan tentu kepada staf kita Dr. Jazili Juwaini CMA, Ketua Fraksi PKS, Ibu Lydia Hanifah, Pak Slamet dan kawan-kawan dari Fraksi PKS dan rekan-rekan dari beragam NGO, dari Dompet Duafa, Bapak Sabit Abilawa, dari Rumah Zakat Bapak Branata, dari Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya, Bapak Ibnu Hajar, hadirin hadirat sekalian, dan rekan-rekan wartawan yang semuanya saya hormati. Terkait dengan masalah pengungsi, penanganan, dan pengaruhnya, satu hal yang saya kira penting untuk kita ingat bersama adalah bahwa Indonesia pernah mengelola sebuah kondisi kepengungsian, dan dengan kerjasama yang sangat baik dengan UNHCR, maka tidak kurang dari 250.000 pengungsi dari Vietnam yang waktu itu disebut sebagai manusia perahu diterima di Pulau Galang. Lebih dari 20 tahun pemerintah Indonesia pada zaman Orde Baru memang menerima mereka dan kemudian memanusiakan mereka, dan Indonesia menjadi luar biasa amat sangat dikenal oleh dunia sebagai negara yang membantu para pengungsi. Tetapi kemudian ternyata saudara kita dari Vietnam tidak hanya mengungsi, mereka kemudian membawa spirit Indonesia, belajar tentang pertanian dari Indonesia, dan kemudian sekarang Vietnam sangat sukses dengan pertaniannya, dan Indonesia mengimpor beras dari mana? Dari Vietnam. Itulah berkah daripada mengungsi ke Indonesia. Jadi kalau misalnya kemudian belakangan ada saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah yang sangat besar di Myanmar, di Rohingya secara khusus, dan kemudian mereka mengungsi ke Indonesia, harusnya Indonesia tidak perlu merasa menjadi berat. Toh yang mengungsi ke Indonesia tidak lebih dari 12.000 orang. Sehingga kemudian karenanya mestinya Indonesia malu dengan pemerintah Filipina. Presiden Duterte dengan tegas menyampaikan bahwa telah terjadi suatu genosida di Myanmar terhadap saudara-saudara kita dari Rohingya. Dan Duterte menyampaikan siap menerima pengungsi-pengungsi dari Myanmar, dari Rohingya. Indonesia mestinya lebih siap daripada Filipina.
secara geografis lebih dekat, secara emosi keagamaan lebih dekat, dan kita punya pengalaman menerima pengungsi dari Vietnam 250.000 dan tidak ada masalah. Mungkin masalahnya adalah bagaimana komunikasi lebih kuat dengan UNHCR kembali, sehingga dengan demikian maka Indonesia merasa tidak keberatan untuk menerima para pengungsi dari Myanmar. Itulah satu kondisi di mana penerimaan daripada pengungsi dan atau pengelolaan daripada para pengungsi sesungguhnya dalam konteks Indonesia harusnya tidak menjadi sesuatu yang kemudian dipandang sebagai sekedar adalah beban. Tapi dia adalah sebuah kerja kemanusiaan yang tadi disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS. Itu adalah bagian dari sesungguhnya perintah daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita di alinea yang keempat yang merupakan cita-cita kemerdekaan kita. Indonesia tidak hanya ingin hadir menjadi tambahan daripada negara yang merdeka, tetapi ingin hadir sebagai negara merdeka yang terlibat langsung dalam menghadirkan perdamaian dunia dan juga yang basisnya adalah kepada keadilan sosial. Perdamaian yang menghadirkan keadilan sosial pastilah kemudian yang menghadirkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul akibat daripada adanya beragam konflik. Hari-hari ini memang kita sangat risau ya dengan terus berkembangnya jumlah pengungsi di tingkat internasional. Dalam laporan dari UNHCR disebutkan bahwa jumlah pengungsi kita, pengungsi di dunia ini sekitar 65 juta orang pada tingkat internasionalnya. Dan itu adalah jumlah yang sangat besar tentu saja. Dan kalau kemudian dibuat semacam komparasi yang sederhana, dari penduduk dunia yang jumlahnya 7,5 miliar jiwa, maka berarti dengan 65 juta pengungsi itu, dari 115 penduduk dunia ada 1 orang pengungsi. Dan ternyata kondisi harian terjadi pengungsi juga mengerikan. Dari jumlah itu maka bisa dihadirkan angka 28.300 orang per hari atau 20 orang per menit ternyata mengalami peristiwa terusir dari rumahnya karena korban konflik maupun juga korban persekusi. Lebih dari 10 juta pengungsi masih berusia di bawah 18 tahun. Dan ada 3 negara yang jumlah pengungsinya sangat besar. Yang tertinggi tetaplah adalah Palestina. Dalam laporan dari Biro Pusat Statistik Palestina tahun 2016, jumlah pengungsi Palestina keseluruhannya adalah 5.590.000 pengungsi. Lebih besar dari jumlah pengungsi Syria yang adalah 5.500.000 pengungsi. Dan kalau pengungsi Syria adalah pengungsi yang relatif baru atau lama mereka adalah pengungsi dan kita sangat layak untuk sangat berduka dengan kondisi ini. Tetapi kondisi pengungsi dari Palestina sangat-sangat memprihatinkan karena itu sudah berlaku sejak tahun 1948. 1948 ketika kemudian pertama kali terjadi pengusiran dan atau perampokan oleh Zionis Israel terhadap tanah-tanah Palestina. Jumlah bangsa Palestina yang diusir dan kemudian menjadi pengungsi waktu itu hanya 800.000, mohon maaf. Tapi sekarang sudah menjadi 5.590.000 pengungsi. Terus terjadi peningkatan yang tidak pernah berhenti dan kemarin ketika bangsa Palestina memperingati hari kembali ke Palestina, Israel bukannya membuka, tapi bahkan mereka melakukan penembakan dan puluhan orang menjadi meninggal, ratusan orang menjadi terluka, dan itu menambah tragedi berikutnya terkait dengan masalah para pengungsi. Saya mengatakan karenanya permasalahan terkait dengan pengungsi, dengan jumlahnya dan permasalahannya dan eskalasinya memang menjadi bagian yang sangat penting untuk semua pihak memberikan perhatiannya. Pada tingkat internasional ada UNHCR, pada tingkat masing-masing negara pastilah ada lembaga-lembaga yang kemudian menjadi turunan daripada karena keterlibatan langsung mereka dalam negara, dalam organisasi PBB. Maka sudah sangat sewajarnya bila seluruh pihak, baik itu yang kemudian terlibat dalam konflik maupun tidak terlibat dalam konflik, tapi mereka adalah keluarga besar di masyarakat dunia dan terutama anggota daripada PBB yang karenanya adalah terkait dengan UNHCR, sudah sangat seharusnya bila kemudian semua pihak memberikan kontribusi yang tertinggi untuk mengurangi, syukur-syukur bisa menghentikan
permasalahan yang terkait dengan para pengungsi ini. Supaya dengan demikian maka kita bisa dalam konteks Indonesia, kita bisa melihat dunia yang damai, yang kemudian bisa menghadirkan keadilan, yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga di tingkat dunia. Tentu saja dalam konteks kita, 3 isu besar ini, yaitu pengungsi dari Palestina, pengungsi dari Syria, maupun juga pengungsi dari Rohingya, tentulah adalah masalah-masalah yang serius. Dan kita sangat apresiasi dengan negara Indonesia yang mencoba untuk berperan, sekalipun perannya tetap harus selalu dikuatkan. Tapi terutama sekali adalah peran daripada warga Indonesia melalui beragam NGO yang mereka miliki. Ada kapal kemanusiaan yang dikirimkan oleh ACT, ada juga kerja langsung yang dilakukan oleh PKPU, maupun juga oleh Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya. Semuanya ada bagian-bagian yang membuktikan bahwa sesungguhnya warga bangsa, baik dengan pendekatan demokratisasi maupun pendekatan sosial maupun juga pendekatan keagamaan, sesungguhnya mereka ingin berperan serta. Tentu saja peran serta ini menjadi sesuatu yang sifatnya adalah mestinya diposisikan sebagai sifat membantu, tidak mengurangi kewajiban daripada negara, tidak mengurangi kewajiban dari organisasi internasional di bawah negara atau yang terkait dengan negara-negara untuk melakukan perannya secara lebih maksimal lagi. Atau bahkan mestinya UNHCR dan lembaga-lembaga terkait bisa bekerja sama dan atau bisa memaksimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga NGO semacam ini, ACT, PKPU, Dompet Lava, maupun juga Komisi Nasional untuk Solidaritas Rohingya, sehingga kemudian maka terjadilah penguatan di kedua belah pihak. NGO-NGO itu mendapat penguatan dengan legalisasinya. UNHCR juga mendapatkan penguatan dari peran serta yang sangat dinamis dari NGO-NGO ini, dan ini semuanya insya Allah akan pada ujung akhirnya akan menguatkan peran kemanusiaan kita untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan masalah pengungsi dan juga yang terkait dengan tragedi kemanusiaan. Terakhir saya ingin menegaskan sedikit agak guyon tetapi mungkin juga sangat korelatif. Siapapun yang sesungguhnya membantu dan atau memikirkan tentang bagaimana mengatasi permasalahan para pengungsi, bagaimana membantu mereka dan membantu mereka dengan tulus, maka insya Allah tidak akan ada yang merugi. Bahkan membawa kepada kebaikan, membawa kepada kemanfaatan, membawa kepada keberkahan dan sukses-sukses yang tidak pernah berhenti. Saya berpikir bahwa dan atau berpendapat bahwa kemarin ketika Real Madrid mengalahkan Juventus, dan itu adalah melalui tendangan penalti daripada Ronaldo di menit yang ke-92 lebih, pada posisi di mana hampir saja itu Real Madrid kalah dengan Juventus. Tetapi karena Ronaldo didoakan oleh para pengungsi dari Syria dan pengungsi dari Palestina di Gaza, karena Ronaldo sangat membantu mereka, sepatu emasnya dijual untuk kemudian digabungkan. Dan doa itu didengar oleh Allah SWT melalui wasit, kemudian wasit membuat keputusan yang memang benar bahwa telah terjadi suatu pelanggaran di kotak penalti dan kemudian tidak ada penalti dan gol untuk Real Madrid dan menanglah. Jadi satu gambaran yang nyata bahwa saudara kami dari NGO, ACT, Dompet Lava, Komisi Nasional untuk Rohingya maupun juga seluruhnya termasuk UNHCR, negara Palestina, bila mereka betul-betul serius membantu saudara-saudara kami yang terkena musibah menjadi pengungsi, maka insya Allah berikutnya akan menghadirkan sukses-sukses yang tidak pernah berhenti. Dan dengan pendekatan ini maka kami sekali lagi menyampaikan apresiasi, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka dialog ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.